dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Dadang. Oke, selamat pagi nih Bu Ayu ya. Ya, selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Jadi Ibu sekarang ini sibuk nggak kira-kira? Ini kebetulan lagi santai Pak. Soalnya kelas masih pelajaran bahasa Inggris, pelajaran Ibu Putri. Oke, saya minta waktu sebentar Bu ya, boleh Bu ya? Ya, silakan. Jadi di sini seperti yang saya katakan kemarin sama Ibu Ayu bahwasanya hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di kelas. Nah, supervisi akademik ini nantinya adalah tujuannya bagaimana nanti bisa membantu Ibu untuk bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Ayu dalam kegiatan pembelajaran. Nanti Ibu Ayu bisa bercerita kepada saya dan ngobrol-ngobrol santai dalam pra-observasi ini nanti. Jadi pada tahap observasi nanti Ibu akan menjalani hal-hal tentang pembelajaran sesuai atau belum, masalah apa yang perlu dikembangkan dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pengembangan cara mengajar Ibu di kelas. Dari obrolan kita sekarang ini Ibu Ayu tuh inginnya bagaimana? Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, kalau saya berharapnya kita ada kolaborasi ya Pak, ada tukar pendapat bagaimana pembelajaran yang kedepannya supaya lebih baik lagi. Kemudian apalagi sampean kan yang lebih senior, ulun lebih harus banyak belajar kepada sampean. Sama-sama Bu, kita senior junior sama saja, bahwasanya tidak menutup kemungkinan yang senior malah lebih, yang muda-muda malah yang lebih bagus dari yang senior. Oke Bu, jadi Ibu berharap nantinya bisa kita bisa saling berbagi informasi, saling tukar pendapat, sharing terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Semoga saya bisa membantu dan Ibu juga bisa menampilkan hal yang lebih bagus dari sebelumnya nih Bu. Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Kebetulan habis ini pelajaran kita matematika. Nah, saya mau mengambil pelajaran matematika, materinya membandingkan 2 pecahan. Oke Bu, jadi pembelajaran matematika dengan membandingkan 2 pecahan. Jadi ada 2 pecahan, nanti bandingkan mana yang lebih besar nih, pecahan yang satu atau pecahan yang satunya. Cara-cara nanti Ibu di kelas mungkin akan lebih menarik lagi saat saya observasi di kelas langsung. Tujuan dari materi itu sendiri apa, Bu? Tujuan pembelajarannya pada saat ini itu siswa dapat membandingkan besar kecilnya 2 pecahan. Nah, di sini kan Ibu sudah melakukan beberapa persiapan tentunya Bu ya sebelum maju untuk supervisi akademik yang saya lakukan, melakukan pembelajaran di kelas, dan akan Ibu lakukannya nanti apa saja persiapan dari kemarin setelah saya bilang supervisi akademik, persiapannya apa nih yang Ibu siapkan sampai sekarang? Untuk persiapannya, yang pertama saya menyiapkan modul ajarnya, kemudian media pembelajarannya, lembar kegiatan peserta didik, dan juga lembar observasinya. Oke Bu, itu saya merasa sudah sangat lengkap sekali apa yang Ibu siapkan terkait pembelajaran nanti. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Ada mengalami kesulitan, materi yang disampaikan tuh kesulitan cara menyampaikannya kepada siswa, dan siswa itu sulit dalam menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu. Nah, dalam hal ini
berkaitan dengan hal apa Bu yang sulit seperti itu? Hal ini berkaitan dengan kemampuan siswanya Pak, pasti berbeda-beda kan. Ada siswa yang Iya, lebih cepat dalam menanggap materi, ada yang lambat perlu proses. Nah di situ saya menganggapnya harus lebih tertantang sih Pak untuk mengajarkan itu kepada siswa, apalagi yang perlu proses tadi. Oke, jadi yang Ibu sampaikan ini berarti berhubungan Ibu ya dengan kesiapan belajar siswa. Di sini Ibu sudah melihat antara lain siswa ada yang cepat tanggap menangkap pembelajaran yang Ibu sampaikan, ada juga yang lambat. Ada yang menganggap ini yang udah matematika ini enteng, mudah membuat menggampangkan suatu materi, ataupun sebaliknya ada yang menganggapnya aduh sulit banget, kayak apa ini cara mengerjakan. Nah terkait yang demikian Bu, kesiapan pembelajaran tersebut tentunya Ibu Ayu punya strategi atau model pembelajaran atau bahkan metode pembelajaran yang akan Ibu Ayu gunakan terkait dengan materi pecahan. Coba Ibu Ayu ceritakan nih secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, strateginya gimana Bu? Nah, berhubung murid saya tadi ada perbedaannya, kemudian yang pertama untuk yang lebih cepat saya memfasilitasinya mungkin dengan cara-cara lebih cepat ya Pak ya, memicu mereka untuk berpikir secara lebih kritis gitu. Kemudian kalau untuk siswa yang lambat, saya berencana menggunakan media pembelajaran Pak. Nah, medianya ini saya menggunakan kertas untuk membagi dua pecahan tadi. Nah, lembar kerja siswa juga bisa nanti kita lakukan secara berkelompok nanti siswanya. Jadi siswa yang lebih paham akan lebih membantu kepada siswa yang lambat pahamnya nih Pak. Gitu Pak. Oke Bu, itu strategi yang bagus sekali, luar biasa. Jadi Ibu Ayu nanti melaksanakan pembelajaran bahwa Ibu Ayu sekarang sudah sangat mempersiapkan terkait dengan media pembelajaran maupun perangkat pembelajaran, lembar kerja siswa dan lain-lain yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang di situ saya membacanya dengan sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu Bu. Jadi bantuan apa yang akan Ibu berikan dalam membantu siswa? Ini agar lebih mudah nih, kan matematikanya sulit menghitung. Jadi bantuan apa yang akan Ibu berikan kepada siswa untuk siswa lebih mudah dalam menghitung pecahan tersebut? Yang pertama saya memantau mereka Pak bagaimana cara menghitungnya. Nah kadang-kadang ada beberapa anak yang kurang teliti nih dalam menghitung. Padahal kan angkanya sedikit kecil-kecil aja, sederhana aja. Nah kemudian saya akan berkeliling kelas mengawasi mereka untuk dalam berhitung tadi dan mengarahkannya sih Pak yang selanjutnya. Jadi Ibu Ayu di sini sudah pada titik pandangan pembelajaran yang sangat detail kalau menurut saya, sesuai dengan yang Ibu Ayu sampaikan tadi terkait dengan apa yang Ibu siapkan ini pasti ada beberapa hal yang kurang. Menurut Ibu nih dari media perangkat segala macam yang kurang apa Bu? Ada yang hal-hal yang kurang masih? Nah ini masih proses Pak menyiapkan media pembelajarannya. Jadi ada beberapa yang sudah selesai, ada yang belum. Jadi kalau sebelum selesai nanti kita langsung maju, tetapi kan perlu persiapan untuk menyelesaikan kekurangan itu tadi. Ya habis ini Pak. Iya oke. Kalau habis ini kan perlu waktu cepat nih Bu. Paling kita bisa jam 2 jam dalam mempersiapkan itu. Terus saya observasi untuk supervisi akademik. Kalau minta bantuan siapa nih untuk lebih cepat mengerjakannya? Nah nanti ada bantuan dari guru-guru lain ya. Kebetulan juga Bapak boleh Oke. minta tolong bantuannya. Iya Bu, insya Allah nanti saya akan bantu untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai Bu ya. Ya baik Pak. Oke. Nah tadi kan ini masih lanjut Bu ya sedikit. Tadi Ibu Ayu bercerita bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan bagaimana persiapannya. Nah tentunya dari proses pembelajaran ini kan ada beberapa kompetensi yang dikembangkan. Nah terkait kegiatan supervisi akademik ini, seperti yang saya sampaikan di awal mengenai pengembangan cara mengajar Ibu Ayu, coba Ibu sampaikan yang bisa saya bantu berkaitan dengan cara di mana area yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ayu, apa yang ingin Ibu tingkatkan?
Kalau saya di sini ingin meningkatkan pengembangan intelektual saya sih Pak ya. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa lebih jelas supaya anak tuh bisa lebih mudah nangkap materinya. Kemudian dalam area pengembangan sosial emosional siswa, karena di sini keberagaman siswa dalam belajar matematika itu sendiri itu cukup sulit ya Pak ya. Sehingga ada beberapa siswa yang mengatakan, ibu guru matematika kok susah, kok sulit, ini gimana gitu kan. Nah, hal itu membuat sosial emosional saya ini naik turun nih. Nah, di sini saya ingin belajar bagaimana cara mengontrol emosi saya dalam menghadapi siswa yang beragam tadi. Jadi di sini saya menangkap bahwasanya Ibu Ayu ingin mengembangkan area kemampuan intelektualnya, cara mengajarnya berkaitan dengan kompetensi mengajar. Dan yang kedua tentang cara Ibu Ayu mengembangkan area sosial emosional menghadapi keberagaman siswa, di mana ada siswa yang melakukan pembelajaran itu kadang membuat kita naik darah, naik turun, emosional kita meningkat, bahkan ada yang kadang bisa menurun, mudah terpancing emosi. Di sana Ibu Ayu saya akan coba bantu nanti dalam tahap observasi, dan nanti setelah observasi saya akan juga lakukan tahap pasca observasi. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Ibu Ayu tingkatkan nanti, tentunya strategi itu akan Ibu Ayu capai dalam sebuah kompetensi. Ibu Ayu bisa jelaskan sedikit bagaimana cara strategi dalam Ibu Ayu mengajar supaya dapat mencapai sebuah kompetensi? Ya, strateginya saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik Pak, semaksimal mungkin. Setelah itu juga menggunakan media-media pembelajaran yang konkret yang bisa lebih mudah, menurut saya lebih mudah untuk dipahami siswa. Nah, itu kan terkait dengan strategi. Nah, sekarang yang kedua nih Bu, tentang cara Ibu Ayu pengembangan sosial emosional bagaimana? Dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik ya, dan lebih lengkap. Kemudian media pembelajaran tadi konkret dan kerjasama dengan siswanya gitu. Kalau media pembelajarannya konkret, anak-anak lebih senang Bu ya. Jadi kita senang juga, emosional kita mungkin lebih akan terkontrol. Jadi, nah baik Bu, di awal tadi Ibu juga menyampaikan ada ini perbedaan lembar LKPD atau lembar evaluasi untuk siswa, itu gimana Bu? Nanti saya akan menyiapkan LKPD baik yang menantang maupun yang mudah. Di sini saya belajar untuk mengontrol sosial emosional saya dan media-media yang sesuai kebutuhan siswa. Oke, betul sekali Bu. Jadi dari yang Ibu Ayu sampaikan, terutama saya garis bawahi, jadi bagaimana cara kita mengontrol emosi kepada anak didik kita kalau semua apa-apa yang diberikan itu tidak sesuai dengan mereka yang sudah mereka terima. Karakter siswa berbeda-beda, jadi betul sekali Ibu Ayu sudah melakukan strategi yang tepat untuk nantinya bisa membedakan antara LKPD yang satunya yang memberikan sesuai dengan pembelajaran diferensiasi konten, nanti juga ada juga diferensi proses dalam sebuah kegiatan pembelajaran, jadi menghitung pecahan termasuk dalam sebuah diferensi proses nanti. Oke, itu merupakan suatu yang sangat bagus sekali. Sudah, nanti insya Allah saya akan membantu Ibu dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Di kegiatan supervisi akademik ini nanti semoga Ibu Ayu bisa lancar menerapkan semua yang Ibu rencanakan. Yang direncanakan akan terrealisasi dengan hasil yang sangat memuaskan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi, boleh Bu ya kita sedikit juga ngobrol-ngobrol membahas tentang observasi yang saya lakukan dan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu telah lakukan, di mana kekurangannya atau di mana kelebihannya selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Ayu lakukan. Ini kapan Bu siapnya? Nah, hari ini Pak, setelah pembelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah Ibu Ayu sudah siap. Hari ini langsung gaspol kita, langsung melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan mensupervisi Ibu. Oke Bu, setelah pembelajaran bahasa Inggris nanti juga saya akan siap-siap untuk melakukan observasi. Ya. Oke Bu Ayu, terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti setelah observasi. Kita akan melakukan ngobrol bincang-bincang lagi pasca observasi. Ya.
Iya, oke Bu Ayu, terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama. Oke. Tiga, empat, lima, tepuk satu, tiga, dua, lima kali. Oh, sudah pernah belajar tentang mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, udah tahu nih caranya dengan apa? Kemarin cara mengurutkannya yang pertama langkahnya apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Penyebut menggunakan KBK. Setelah semua penyebutnya sama, baru diurutkan mana yang terbesar, mana yang terkecil, ya enggak? Ya dong. Masih ingat enggak? Masih. Ya, sekarang koordinat buku matematikanya. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dua pecahan saja. Jadi ibu punya dua pecahan nanti, pecahan A dan pecahan B. Nanti kira-kira lebih besar yang mana, lebih kecil yang mana, atau sama nih? Ya enggak? Atau sama nilainya kedua pecahan itu? Tuh, ada 3 lambang bilangan. Lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan satu kertas ini dibagi jadi berapa? Jadi 3. Ayo kita bagi 3 kertasnya. Kertas ibu saja, kertas kalian belum. Kita bagi jadi 3. Sama bagiannya ya. Harus sama. Sudah ibu bagi 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 3 bagian. Tuh sudah. Yang kedua 3/4 dengan bagian yang sama, bagi 4. Nih, udah ibu bagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di situ 2/3. Jadi yang 3 bagian ini yang dipakai cuma berapa? 2. Jadi yang 1 disimpan. Nah, segini saja. Ya enggak? Dapatin begini nih. Kemudian yang satunya 3/4. Dari 4 bagian yang terpakai berapa? 3. Berarti yang 1 simpan. Kira-kira 2/3 dengan 3/4 lebih besar yang mana? 3/4. Masa sih? 2/4. Masa sih? Ayo, 3. Ayo, masa sih? Ya kita coba ya, kita satukan ya. Lebih besar yang mana? 3. Ini 2/3 di depan, 3/4 di belakang. Lebih besar yang mana? 3/4. Jadi tandanya yang kemana? Hah? Yang besar yang mana? 4. Berarti monsongnya ke 2/3 lebih kecil kan? Berarti ke sini, ya enggak? Ya. Nah. Kayak gitu sih. Ya enggak? Ini 3/4. Kita satukan. Yang besar yang mana? Yang 3/4 kan? Berarti 2/3 lebih kecil daripada 3/4.
4. Jadi tandanya seperti ini. 2/3 lebih kecil dari 3/4. Ini taruh di sini satu tongkat. Jadi apa? Kecil. Nah, kan jadi apa? Kecil. Nah, cara membedakannya seperti itu ya. Jadi tongkatnya dihapus saja. Tongkat di ya, kalau warnanya sama, berarti sama dengan kalau kertasnya lebih kecil. Agak sedikit kabur. Yang mana, Pri? Bayo, nomor 1/4 dan 3/4. Nomor 1/4 dan 3/4. Bayo. Berapa? 2/4. Ini dipasang buat apa? Itu buat praktek, buat medianya. Boleh pakai pensil juga boleh. 2 berarti satu kertas itu dibagi 2. Kalau soalnya 1/12 berarti satu kertas itu dibagi 2. Yang mana? Itu kan kebanyakan kayak apa, Bu? Nah, besar lambangnya berarti yang mana? Lebih besar yang mana dulu? Bacanya dari kiri. Tadi yang lebih besar yang mana? 3/4 berarti ini ya, berarti pancingnya dari sini 1/4 lebih ini yang besar tadi lebih kecil dari 3/4. Dan sekarang lebih kecil lambangnya yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 tuh yang nomor 2 kayak apa? Iya, lambangnya piknya sekarang kemana? Iya. Lebih kecil yang mana? Baca berarti 1/4 lebih dari 3/4. Berarti lambangnya kemana? Nah, ini. Iya, boleh ada tangga. Oke, sip. Lanjut nomor 2. Pas aja. Itu nggak tengah, itu nggak tengah. 11 tuh nggak tengah. Iya, ya ampun. Selesai? Udah. Saya sekarang boleh kumpulkan ke Ibu yuk. Baik, anak-anak Ibu semuanya, tadi ada beberapa yang sudah bisa nih, sudah mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Tapi ada beberapa lagi yang masih belum paham. Tetap kerjasama ya. Yang sudah paham bisa dan temannya dibantu, oke? Oke, kemudian untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan nanti lagi. Oke, pelajaran kelima. Oke, sekian dari Ibu. Salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hail, selaku PT saya dan juga Ibu Ayu, rekan guru di sekolah SDN 92. Selamat siang Bu, gimana kabarnya hari ini? Gimana setelah tadi kita observasi melakukan supervisi akademik, maka tiba saatnya sekarang kita akhirnya untuk melakukan observasi, itu yang tepatnya adalah pasca observasi untuk supervisi akademik. Setelah melaksanakan kegiatan tadi, perasaan Ibu gimana Ibu? Kira-kira setelah saya supervisi, saya ikut duduk, saya ikut mengawasi kegiatan Ibu hari ini, kegiatan pembelajaran khususnya, gimana perasaan Ibu? Yang pertama saya grogi apa ya? Biasa grogi kalau ngajar ada yang yang memantau kan grogi kan. Tapi saya senang sekali Pak bisa
saling sharing ilmu, saling mengomentari apa nih yang kurang dari pembelajaran saya. Jadi kan nanti saya bisa introspeksi bagaimana nanti kedepannya ada lebih baik lagi. Oke. Tentunya saat ngobrol ini tentunya Ibu nggak ada jam kerja kan, Bu, masih istirahat atau gimana? Alhamdulillah ini santai Pak. Ya, alhamdulillah. Ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan apa yang telah Ibu laksanakan pembelajaran tadi. Tentunya nanti kita akan sharing-sharing nih, Bu, sharing-sharing mengenai pembelajaran baik dalam hal apa-apa yang menjadi sebuah kelebihan, hal-hal apa yang menjadi sebuah kekurangan dalam suatu pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi. Tentunya tidak sebagai hal yang menjatuhkan Ibu, tetapi untuk membangun kita bersama supaya pembelajaran untuk siswa itu lebih meningkat lagi, lebih berkembang lagi. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan hari ini yang Ibu laksanakan tadi, tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana atau belum? Kalau menurut saya sudah terlaksana sih Pak, tapi yang meskipun tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana, ada beberapa siswa yang masih belum mencapai dengan kriteria yang saya terapkan gitu sih Pak. Di mana nih letak tidak sesuai yang Ibu terapkan itu? Di mana? Masih berkendala dengan proses Pak ya, seperti yang tadi awal saya sampaikan. Pasti siswa itu kan ada yang perlu proses lebih lama untuk memahami materi pembelajaran daripada dengan siswa yang lainnya. Jadi berarti dalam pembelajaran Ibu itu masih ada beberapa area yang perlu dikembangkan. Area yang tadi mungkin di praobservasi Ibu sebutkan bahwa yang pertama saya mencatat di sini bahwasanya Ibu akan mengembangkan cara Ibu mengajar berkaitan dengan kompetensi diri dalam diri Ibu sebagai pendidik. Terus yang kedua adalah area sosial emosional Ibu sendiri, gimana mendidik peserta didik yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Okay. Jadi dari yang pertama, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah dari area kemampuan mengajar yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu sendiri. Tercapai belum tuh? Kalau menurut saya tercapai tapi belum maksimal nih Pak. Ya itu jadi menurut saya harus ada perbaikan lagi dari diri saya untuk yang lebih baik juga untuk siswa-siswa saya. Jadi syukur sudah mulai bagus. Terus di area pengembangan yang satunya lagi nih Bu, area pengembangan pada poin sosial emosional. Apakah ada perasaan yang naik turun, meledak-ledak atau turun menghadapi karakter siswa nih Bu yang berbeda-beda, jadi muncul atau bisa sudah mulai ditekan sosial emosional Ibu tadi? Alhamdulillah Pak, tadi sudah mulai bisa dikendalikan nih. Melihat antusias siswa untuk belajar, kan mereka lebih semangat belajarnya menggunakan media pembelajaran tadi, meskipun hanya kertas, tapi kan mereka jadi lebih semangat nih untuk belajar. Jadi saya mulai bisa mengendalikan emosional saya. Oke Bu, jadi intinya saya sudah memandang secara umum pembelajaran yang sudah baik. Dan tadi di awal juga kita membahas sebelum observasi ada di situ adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang sudah baik dan perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan. Apa hal-hal yang menurut Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yang menurut Ibu masih perlu untuk ditingkatkan lagi? Berhubung dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, mungkin saya ini masih kurang ya. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran yang seperti itu, walaupun saya di sini kemarin sudah sedikit mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, namun di sini saya sedikit kesulitan Pak, atau mungkin ya kurang siap lah yang pastinya Pak ya, belum sepenuhnya tercapai. Jadi terkait hal-hal yang masih kurang tadi nih Bu, perlu dipertimbangkan, yaitu tentang sebuah hal-hal pembelajaran khususnya pembelajaran berdiferensiasi yang baik Ibu rencanakan dan terus yang Ibu laksanakan itu masih ada kekurangan. Tahu dari pengembangan Ibu ingin meningkatkan hal itu dan mencoba untuk perbaikan dari diri Ibu sendiri. Nantinya bisa apa sih yang menjadi suatu rencana untuk meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu menurut Ibu gimana? Adakah rencana-rencana khusus untuk meningkatkannya?
Kalau yang saya rencananya gini Pak, ingin memperbaiki pembelajaran saya tadi dengan banyak-banyak belajar, mengenai ilmu dari rekan-rekan sejawat ya, kepada bapak-bapak yang banyak ilmunya lah pastinya. Kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang seperti di platform Merdeka Mengajar, ini banyak nih kan sekarang nih. Nah itu kemudian kegiatan KKG, terus juga ya sumber-sumber lain apa, apalagi sekarang ada YouTube, TikTok, internet kan lebih banyak gitu. Wah, bagus sekali Bu, saya mendengar rencana-rencana Ibu yang ingin Ibu kembangkan. Ada 3 hal yang saya dengar di sana, di mana Ibu ingin menggali lagi pelatihan-pelatihan pada platform Merdeka Mengajar, terus mengembangkan diri dalam komunitas KKG, serta melihat referensi-referensi lain melalui media sosial, baik itu YouTube, mungkin TikTok, mungkin sekarang banyak ya Bu ya, dan segala media sosial yang berhubungan dengan pendidikan. Rencana-rencana itu Bu, kan ada 3 hal nih. Ibu ingin memulainya itu target berapa lama? Target berapa lama untuk melakukannya itu berapa lama sih? Nah kalau targetnya dalam waktu cepat nih Pak, dalam waktu dekat ini, nah insya Allah dalam kurun waktu 6 bulan ya sudah selesai lah insya Allah. Ya, 6 bulan, jadi dalam waktu 6 bulan itu Ibu sudah belajar mengembangkan dari platform Merdeka Mengajar, dari KKG dikembangkan, dan juga mencari referensi-referensi di media sosial. Mudah-mudahan dalam 6 bulan ini Ibu bisa mencapai target apa yang telah Ibu rencanakan Ibu ya. Jadi itu suatu hal yang baik sekali Bu. Jadi sudah terplanning, terencana, dan nanti bisa Ibu nanti mencatat nih hal-hal yang 3 itu. Yang 3 itu kan menjadi planning supaya nggak lupa Ibu dalam sebuah kertas yang mudah diingat, atau di handphone sebagai memo, sebagai pengingat. Oh, pada jam ini saya harus melakukan ini, pada jam ini, hari ini, tanggal ini saya harus melakukan ini. Jadi planning yang Ibu bikin, rencana yang Ibu bikin tuh benar-benar terkoordinir dengan adanya catatan-catatan, dengan adanya pengingat nih Bu. Kalau saya mungkin mengingatkan, mungkin saya jadi lupa. Ibu bisa ingat dengan hal-hal seperti itu. Apakah Ibu bisa mencari sebuah sumber inspirasi yang Ibu butuh siapa sih untuk supaya bisa pertama mengingatkan, pertama memberi motivasi? Siapa yang Ibu bisa jadikan sebagai motivator dalam hal ini, dalam menyemangati pelaksanaan sebuah planning yang Ibu telah rencanakan tadi? Nah yang pertama yang jadi motivator saya ya pasti kepala sekolah ya Pak ya. Beliau selalu menunjang kami untuk terus berkembang. Kemudian teman-teman guru sejawat yang lainnya, kemudian juga Bapak sebagai calon guru penggerak gitu yang terus memotivasi kami gitu untuk ayo maju bareng-bareng. Oke, siap Bu, bagus sekali. Saya sangat apresiasi apa yang Ibu rencanakan terkait rencana-rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Apa yang menjadi sebuah catatan khusus untuk Ibu nantinya, catatan khusus pertama untuk memulainya tuh startnya tuh di mana kira-kira Bu? Catatannya ya Pak ya. Yeah. Untuk pertama ini fokus di platform Merdeka Mengajar, karena di situ juga kita ada pengingat ya Pak ya. Begitu di aplikasi kita sudah pernah membuka, kita lama nggak membuka, dia ada pengingatnya sendiri. Ibu ayo berlebih membaca yang ini, modul ini gitu kan. Nah itu mungkin saya di situ. Oke, jadi start pertamanya sudah berpatokan, memang sudah punya pegangan untuk langsung masuknya ke platform. Jadi kita memulai suatu hal sudah ada tujuan pertama itu enak Bu. Iya. Dan jadi nggak bingung, kan ada 3, jadi mungkin Ibu bingung mau mulai dari mana. Jadi kalau platform sudah tujuan utamanya, insya Allah nanti kita sama-sama belajar nih Bu. Kita sharing juga, nanti kita akan mencoba lebih dalam lagi masuk dalam platform kita belajar. Jadi itu sangat bagus sekali sih menurut saya Bu. Tetap semangat nanti Ibu dalam mengembangkan pengembangan dari diri ini, karena sejauh ini ilmu-ilmu yang kita dapat sebenarnya sudah cukup memberikan anak itu semangat belajar. Cuman dalam zona nyaman kecukupan itu kadang kita merasa kurang, karena semakin hari semakin meningkat, semakin hari kebutuhan akan anak, pembelajaran akan anak semakin meningkat. Gimana kita akan mengerti suatu keperluan anak tentang pembelajaran, bahkan di luar sana kadang
semakin hari semakin berubah, semakin taraf kesulitan perkembangannya semakin tinggi Bu. Jadi kita harus selalu menggali dan jangan berdiam diri untuk selalu berada di dalam zona nyaman Bu ya. Iya. Oke. Masih ada suatu hal yang masih mengganjal nggak nih? Dan mengganjal apa nih Bu? Insya Allah nggak ada nih Pak. Nah, senang sekali. Oke Ibu, berarti secara keseluruhan dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dari awal pra observasi sampai pasca observasi ini dengan Ibu sudah memahami, sudah melaksanakan dengan secara umum sudah baik lah. Tapi dengan harapan nanti bisa memberi manfaat Bu ya bagi Ibu sendiri, bagi saya sebagai rekan guru, sebagai ibaratnya seseorang yang bisa berkolaborasi kita nantinya dan juga yang paling penting adalah manfaat buat siswa-siswi kita di sekolah SDN Siung 22 ini Bu ya. Yeah. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala kesempatan, segala hal yang telah Ibu lakukan untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi manfaat untuk pendidikan di sekolah kita dan membuat kita menjadi seorang guru yang lebih baik dan berkembang. Terima kasih untuk hari ini Bu Ayu ya. Terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pengajar praktek saya Bapak Hairil telah mendampingi kegiatan saya hari ini dalam pendampingan individu kelima supervisi akademik. Mungkin ada Pak Hairil yang akan mau disampaikan, silakan Pak. Terima kasih untuk pasca observasi hari ini sudah sangat bagus Pak ya, melihat dari apa yang Bapak sampaikan kepada Ibu juga itu sudah untuk observasinya sudah bagus. Saya rasa ini bisa nanti Pak dikembangkan lagi bukan cuma sama Ibu Ayu ya, sama guru-guru yang lain juga, begitu juga dengan di komunitas praktisi Bapak atau juga komunitas belajar bisa lebih diinikan lagi. Gitu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hairil telah bersedia memberikan semangat motivasi buat kita semua. Dengan hadirnya beliau di sini menambah kita semangat lah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih Ibu Ayu atas kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan atau kekurangan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.